Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 8-9. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Judul renungan kita hari ini adalah Merespon Kasih Tuhan Bagi Kita, ditulis oleh Tim Bishop. Sahabat suara kasih, kita suka menyebutkan kata cinta. Seolah tidak ada kata alternatif lain untuk menyampaikan isi perasaan itu. Apakah itu berarti kita kecanduan emosional terhadap kata cinta ini? Jika cinta adalah sosok dari seseorang, dia harus mogok kerja sampai kita memahami kapan harus membuat dia istirahat dari pekerjaannya, karena dia pasti kelelahan. Kita semua melakukannya. Saya mencintai kucing saya mencintai main drum, saya mencintai hari yang cerah, saya mencintai ponsel baru saya mencintai pakaian saya cinta The Beatles, saya mencintai lingkungan tempat tinggal saya mencintai pekerjaan saya mencintai Presiden Jokowi. Bisakah Anda menyalahkan Presiden Jokowi jika dia bingung? Terutama jika kata-kata itu keluar dari bibir seorang pria? Dan Tom Cruise, dia mendapat begitu banyak cinta daripada yang dia ketahui. Menurut Kamus Merriam-Webster, kata cinta atau love dalam bahasa Inggris memiliki 5 pengertian ini. Pertama, sebagai ungkapan sayang. Kedua, bentuk gairah.
kesetiaan dan kelembutan. Ketiga, menyukai atau menginginkan secara aktif. Keempat, kebutuhan untuk berkembang. Kelima, merasakan kasih sayang atau dorongan keinginan. Seperti yang Anda lihat, cinta punya banyak pengertian. Kita bisa memahami maknanya saat kita mengetahui konteksnya, namun sebagai makhluk emosional, kita tidak bisa selalu objektif. Terkadang kita bisa salah paham. Jangan menghilangkan penggunaan kata cinta sama sekali. Tetapi bisakah kita mengubahnya untuk membuatnya lebih jelas dalam hubungan kita? Kadang kita memakai kata cinta sebagai pernyataan yang berlebihan. Kata kerja seperti menghormati, menyukai, mengagumi, memikirkan dunia, senang, menikmati, peduli, dan sebagainya. Jika kita menghabiskan cinta kita kepada sebuah benda, kegiatan atau orang lain, apa yang bisa kita sisakan untuk orang-orang terdekat kita? Saya tahu kita seharusnya mencintai pasangan kita, tetapi apakah kita benar-benar mencintai segelas kopi di pagi hari kita? Upaya manusia untuk mencintai tampaknya begitu dangkal dibandingkan dengan cinta Tuhan. Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. Tuhan Yesus sendiri menempatkan cinta dalam perspektif. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan menghidupkan cinta untuk kita. Dia mewujudkannya dalam tindakan, dalam bentuk pengorbanan. Ada banyak arti cinta yang samar. Tak heran banyak orang kesulitan memahami arti kasih dalam Alkitab. Sahabat Suara Kasih, jika kita memakai cinta terkait dengan emosi dan ikatan, maka kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih-Nya tidak sama seperti kasih manusia. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk membuat Allah mengasihi kita lebih atau kurang dari yang sudah Dia lakukan. Marilah kita renungkan, kita perlu merangkul cinta dengan hati kita, bukan pikiran kita. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita cinta yang hakiki. Darah Tuhan Yesus yang tercurah memungkinkan perdamaian dengan Allah. Jika kita menerimanya, pertanyaannya adalah, bagaimana saya akan meresponi kasih Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan.
Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.